Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Yulisya Putri, kelas B5. Di dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf pertemuan 11 dan 12 dengan dosen pengampu Ibu Siti Maria Munjiat, SSMPDI. Di sini saya akan menjelaskan akhlak yang muncul dari rukun Islam. Yang pertama, akhlak yang muncul dari syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah pengikraran 2 kalimat syahadat, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, yaitu kalimat tauhid dan pembenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalimat tauhid merupakan misi pertama yang ingin disampaikan Allah melalui pengutusan para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Al-ayah. Artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Kalimat tauhid La ilaha illallah dalam bingkai pemahaman yang sahih berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan ini mengandaikan pembebasan diri dari kesyirikan zahir dengan tidak menyembah sesuatu selain Allah. Kalimat tauhid juga berarti pembebasan diri dari penghambaan pada materi. Barang siapa yang orientasi kehidupannya hanya duniawi, yaitu mengumpulkan harta kekayaan hingga melalaikan pelaksanaan hak Allah dalam beribadah, maka ia adalah orang yang bertauhid minus atau nakis at-tauhid dan menjadi budak materi. Rasulullah bahkan mengilustrasikan sebagai orang yang paling merugi. Beliau bersabda, malang nian budak dinar dan budak dirham. Akhlak yang muncul dari rukun Islam yang kedua, yaitu dari sholat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Jika ia dikerjakan sesuai aturan syarak dengan segala kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendidik diri dan meluruskan akhlak sehingga tercapailah kesuksesan dan keuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-8. Khusyuk dalam sholat dengan demikian merupakan salah satu sifat mukmin paripurna. Ia efektif membangkitkan semangat dalam diri mereka untuk menunaikan zakat dan konsisten menjalankan rukun-rukun Islam yang lain. Ia juga menciptakan rasa segan dan takut haibah di dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga mereka kemudian tergerak untuk menjauhi setiap perilaku nista dan menghiasi diri dengan segala perilaku mulia, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, menjaga kemaluan, menyampaikan amanat, menepati janji, dan menjaga komitmen moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewartakan kepada kita bahwa sholat yang tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam perilaku seorang hamba atau yang tidak mencegah perilakunya dari melakukan hal-hal yang tercela tidak akan bisa mendekatkan si hamba kepada Tuhannya. Beliau bersabda, barang siapa yang sholatnya tak mencegah dirinya dari hal-hal yang keji dan mungkar, maka ia justru akan semakin jauh dari Allah. Sholat merupakan mekanisme membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan kecenderungan melakukan perbuatan dosa. Akhlak yang muncul dari zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Secara esensial, ia berarti pembersihan dan pensucian diri dari muzaki, penunai zakat, dari kekikiran dan kebahilan, serta membersihkan harta kekayaan dari petaka-petaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat bisa mewujudkan atmosfer kasih sayang di antara anggota masyarakat, sehingga tercapailah hubungan erat di antara para warganya. Di samping itu, ia juga membantu menghilangkan sikap dengki dan permusuhan dari kalangan fakir miskin terhadap saudara-saudara mereka yang berpunya. Dan ini lebih lanjut berimplikasi pada minimnya kasus tindak pencurian dan berbagai jenis tindak kriminal lain yang meresahkan masyarakat. Akhlak yang muncul dari puasa. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Sebagaimana rukun-rukun sebelumnya, jika puasa ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Allah, maka ia akan menghasilkan fungsi pendidikan diri. Dengan berpuasa, seorang muslim berarti tengah membiasakan diri untuk menjalani berbagai akhlak utama yang berfondasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyama wa ma yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu perilaku mulia yang dapat dipelajari seseorang dari puasa adalah kekuatan tekad, quwwah al-iradah, yang merupakan landasan penting dalam ilmu etika. Kesabaran, syukur, kasih sayang, dan muraqabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Semua ini merupakan perilaku-perilaku utama yang bisa dipelajari seorang muslim dari puasa.
Akhlak yang muncul dari haji. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mewajibkannya untuk mendidik diri dan meluruskan akhlak bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berkata-kata dan berbuat cabul, berbuat kefasikan, dan melakukan hal-hal yang dapat memicu permusuhan, misalnya berbantah-bantahan, terutama selama pelaksanaan ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, fama faradtu fihin al-hajju fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Rasulullah juga menegaskan bahwa haji mabrur yang membuahkan penghapusan dosa-dosa bagi pelakunya adalah haji yang bebas dari ucapan dan perbuatan cabul dan kefasikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pergi haji karena Allah semata, lalu ia tidak berkata-kata maupun berbuat cabul dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti hari saat ia dilahirkan ibunya. Perilaku mulia yang seyogyanya dipraktikkan seorang muslim selama melaksanakan ibadah haji ini harus tetap menyertainya sepanjang hidupnya agar amal ibadah terutama hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Sumber referensi berasal dari modul PJJ PAI.